Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur kita sampaikan kepada Allahu Rabbi yang telah menakdirkan kita semuanya dibangunkan lebih awal, insyaallah di sepertiga malam, diberikan kenikmatan bisa menikmati malam-malam yang indah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati sebagian malam untuk bangun melaksanakan salat tahajud, insyaallah dilanjutkan kita bisa pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang keutamaannya begitu luar biasa, melebihi kekayaan dunia dan alam jagat dan seisinya ini, sebagaimana juga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran di dalam surah yang ke-28, surah Al-Qasas ayat ke-68. Allah mengatakan kepada kita semuanya, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Ketahuilah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar, Allah yang menciptakan kita semuanya. Berarti kita adalah hambanya Allah dan juga Allah yang memilih kita. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, kita semuanya dipilih oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya Allah yang megah dan mulia ini untuk melaksanakan berbagai macam kewajiban kita, diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Maka sekali lagi kita mengajak dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya sampai pagi hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita hilangkan kesempatan yang mulia ini, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik. Ini salah satu doa, penggalan doa di dalam doa Rabito yang digagas oleh seorang ulama di dalam diri kita. Wa jamilit tawakkuli alaik, dan kita berpasrah bertawakal kepada Allah atas nasib kehidupan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Dan sampai kita menyerahkan semua kehidupan kita sampai nanti di yaumil akhir nanti, insyaallah diberikan kemuliaan, semoga masuk ke dalam surganya Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agar majelis pagi kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan redaksi yang lain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Bangi Raya ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin menyampaikan sebagaimana yang diminta oleh guru saya ini, ditodong untuk berbagi tentang keluarga. Mungkin ada sedikit flyer yang sudah dibagikan. Saya ingin mengangkat sebuah tema yang kita semuanya itu menginginkan, bapak-bapak. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, baik yang ahli ibadah maupun yang bukan ahli ibadah, yang masih sibuk dengan kemaksiatan, yang masih sibuk dengan berbagai macam kegiatan yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat, semuanya menginginkan
akhiratnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita selalu doa, angkat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Sadar tidak sadar kita menginginkan itu. Maka pagi hari ini saya mengangkat tema membangun keluarga surga. Membangun keluarga surga. Tema ini sudah seharusnya harus diangkat, harus didengungkan, harus disiarkan bahwa kita semuanya sebagai hamba Allah untuk menjadikan rumah tangga kita, keluarga-keluarga kita, di rumah kita itu sebagai keluarganya Allah, dalam rangka untuk membangun misi membangun keluarga surga. Jauh sebelum saya ingin menyampaikan ini, sampai waktu syuruk insya Allah, saya di Palembang sering dipanggil Abu Hasan Abdullah, atau kalau dalam dunia pelatihan mahasiswa maupun anak-anak muda sering dipanggil Bang Andi. Saya juga di Palembang ini sebagai founder sekolah pranikah, Bapak-bapak. Founder sekolah pranikah, pendidikan pranikah yang rutin diadakan di Kota Palembang sejak tahun 2011 sampai hari ini, dan juga aktif sebagai seorang konselor keluarga. Jadi banyak menangani kasus-kasus rumah tangga khususnya di Kota Palembang. Dan ini yang salah satunya melatar belakangi saya ingin menyampaikan materi tentang membangun keluarga surga. Sebagai mukadimah juga, bahwa pertemuan kita pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga teringat dengan salah satu firman Allah di dalam surah Al-Kahfi yang selalu insya Allah senantiasa kita baca di dalam hari-hari kita, wabil khusus hari Jumat atau di malam Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Di ayat yang terakhir, penggalan di ayat 110, Allah mengatakan kepada kita semuanya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak ada pertemuan yang paling indah di dunia ini, bahkan tidak ada pertemuan yang paling indah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang hamba menginginkan berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sampai detik hari ini. Maka Allah menyampaikan, menegaskan di dalam surah Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'ah, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihah, hendaklah dia sibuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dunianya. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, syaratnya adalah yang kedua, tidak mempersekutukan Allah di dalam berbagai macam aktivitas selama ada di dunia. Jadi ternyata sederhana kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, merasakan indahnya salat, merasakan indahnya bermunajat, merasakan indahnya kita membaca Al-Quran, merasakan indahnya kita bertemu dengan Allah di dunia ini, walaupun secara kasat mata kita tidak mampu melihat mana Allah, tapi iman kita akan mampu menyampaikan sinyal bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Maka jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ketika ada yang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah, hatinya tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada getaran iman di dalam dirinya yang sampai kita semuanya menginginkan ketika sholat hadir rasa ingin menangis, karena betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi dua kunci utama kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, bahkan merasakan keberadaan Allah, itu adalah falyamal amalan sholihan, hendaklah sibuk melakukan berbagai macam kebaikan. Al-Kahfi ayat 110. Dan yang kedua adalah jangan mempersekutukan Allah di dalam berbagai macam dimensi kehidupan kita di dunia ini. Mempersekutukan Allah bapak-bapak, para jamaah semuanya yang insya Allah juga sudah sering mengkaji tentang ilmu tauhid, bahwa keberadaan kita ada di masjid ini pada detik pagi hari ini itu bukan karena kita sehat, bukan.
bukan karena kita sehat, bukan juga karena hal-hal yang lain, bukan karena dekat rumahnya dengan masjid, bukan. Maka kadang-kadang kalau kita memberikan sambutan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat sehat ini kita bisa berjumpa di sini. Tidak, Pak. Bahkan kadang-kadang kita harus mengucapkan dengan keimanan kita, alhamdulillah dengan nikmat sakit sekalipun kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan teman-teman. Artinya apa? Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pertolongan Allah, hatta sehat maupun sakit, ketika Allah mengizinkan kita untuk berjumpa, maka Allah katakan kita bisa berjumpa di majelis yang penuh barokah. Maka kita lihat sederhana sebelum kita sedikit masuk di dalam kajian kita. Di dalam lantunan azan yang sering kita dengarkan atau kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kita apa, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sang Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab apa, Pak? Masih dengan kata kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika sang Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita, Pak? Tidak kita balas dengan hayya 'alas shalah, tapi kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita ini nggak punya kekuatan apapun, Bapak-bapak. Maka kita ucapkan, wahai hambaku, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Maka kita mengatakan kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hamba tidak punya kekuatan, hamba tidak punya daya dan upaya kecuali Engkau yang mengizinkan hamba untuk datang ke masjid. Masya Allah, Pak. Lalu disuruh lagi, hayya 'alal falah. Raihlah kebahagiaan, raihlah kesuksesan, raihlah kemuliaan. Lantas kita membalas kalimat apa? Lagi-lagi kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Pahami Bapak-bapak, ketika seruan itu datang kita mengaku kepada Allah, ya Allah, ini hanya seorang hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan kecuali Engkau yang menolong kami, kecuali Engkau yang menggerakkan kami. Maka ini adalah nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri. Karena kita sejatinya adalah al-fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu. Hatta sekalipun saya sampai detik hari ini bisa berbicara, selalu minta kepada Allah konektivitas kita kepada Allah. Ya Allah, bimbing saya untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat walaupun sederhana, tapi itu bisa menghujam ke dalam hati yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita memuji lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya dengan lantunan azan saja, dengan kalimat-kalimat yang juga kita balas, itu sudah memberikan dampak yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami kalimat demi kalimat, yang membuat kita semakin sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau hari inilah kita punya kekayaan, semuanya juga titipan dari Allah. Kalau hari ini kita punya kendaraan mewah, semuanya juga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para guru kita mengatakan kita ini nggak punya hak milik, kita punya hanya hak pakai. Itulah sebabnya ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bawa bukan yang kita miliki di dunia ini, yang kita bawa adalah iman kita, yang kita bawa adalah amal soleh kita. Maka bersyukurlah kita itu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita tergolong la'allakum tattaqun, orang-orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mulai masuk ke dalam bagian tentang bagaimana kita bisa membangun keluarga surga, yang insya Allah semoga kita semuanya adalah bagian dari tanda-tanda orang-orang yang ingin membangun keluarga surga sebelum kita mendapatkan surga yang sebenarnya. Tentu berangkat dari sebuah ayat dan banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang sering kita baca dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi su'ni fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu, mereka itu bersenang-senang dengan kesibukannya. Bersenang-senang, Pak.
Di dalam surah Yasin ayat 55 itu Allah mengatakan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, mereka itu akan bersenang-senang di dalamnya. Bersenang-senang dengan siapa? Dengan keluarganya, dengan orang-orang yang beriman. Sibuknya bagaimana? Sibuknya adalah memuji Allah. Sibuknya bagaimana? Mengingat Allah. Maka bagaimana dimensi kehidupan kita di dunia ini, maka kita pun harus bersibuk-sibuk. Sebagaimana juga sebagai ciri-ciri orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan menyibukkan dirinya di dalam berbagai macam kebaikan. Koneksi nyambung dengan ayat surah Al-Kahfi tadi. Falyamal amalan solihah. Sibuklah dalam berbagai macam dimensi kebaikan dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Satu dalil yang ingin kita hari ini renungi sama-sama untuk membangun keluarga surga. Keluarga surga itu bapak-bapak ternyata salah satu tanda keluarga yang terbaik. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mendengarkan suara ini, kalau kita ditanya keluarga terbaik itu yang bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana Pak kalau saya tanya? Keluarga terbaik menurut bapak, menurut ibu itu yang bagaimana keluarganya? Saya diizinkan oleh Allah keliling di berbagai macam kota besar di Indonesia. Kalau saya tanya jamaah, menurut ibu, menurut bapak, keluarga yang paling bagus itu bagaimana? Ada yang jawab keluarga yang nggak pernah cekcok suami istrinya, keluarganya yang anteng, nggak ada masalah-masalah yang berat, ya, keluarganya yang harmonis, apalagi anak-anaknya soleh dan solehah, gitu ya. Dengan berbagai macam alasan-alasan yang lain. Begitupun ketika jamaah semuanya saya tanya, pasti punya jawaban masing-masing menurut versinya masing-masing keluarga yang terbaik itu yang bagaimana. Maka dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat ke-33 yang juga sering kita baca, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Al-Imran ayat 33 Allah mengatakan kepada kita semuanya, sesungguhnya Allah itu telah memilih Pak, telah memilih keluarga-keluarga terbaik di antara banyaknya keluarga yang ada di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Memilih 4 kategori keluarga yang terbaik itu. Pertama Allah katakan telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam, seluruh manusia yang pernah dihadirkan oleh Allah ke dunia ini. Nanti Bapak yang pegang Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya, dibaca lagi konteks ayatnya dan konteks terjemahannya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pernah membaca artinya, pertanyaannya adalah gini Pak, mengapa Allah mengatakan kepada Adam dan Nuh itu tidak didahului dengan kalimat keluarga? Allah hanya mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, sedangkan pada Nabi Ibrahim dan Imran diikuti dengan kalimat keluarga, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas banyaknya manusia yang telah dihadirkan oleh Allah ke dunia ini. Dari ayat ini kita sebenarnya bisa mengambil sebuah pembelajaran yang paling besar. Kalau kita ingin membangun keluarga surga, keluarga yang terbaik bukan menurut kita, bukan menurut nafsu kita, tapi menurut Al-Quran, maka kita bisa belajar dari 4 kategori ini. Mengapa Allah sebut yang pertama adalah Allah telah memilih Adam, tidak disebut kalimat keluarga Adam. Nanti boleh ditanya Pak dengan yang ahli tafsir. Saya pernah lihat juga guru saya Ustadz Windo, bisa ditanyakan dari segi pandangan tafsir bagaimana. Walaupun saya juga sudah sempat diskusi dengan beberapa ulama, mengapa Allah tidak mengatakan keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Tidak disematkan kalimat keluarga kepada Adam dan Nuh. Secara kasat mata kita belajar dari sejarah, mengapa tidak disebutkan kalimat keluarga pada Nabi Adam? Karena di situ ada salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam
yang pertama kali melakukan perbuatan yang sangat tercela di dunia. Kisahnya Qabil dan Habil. Maka di situ kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Keluarga terbaik itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada jaminan bahwa keluarga baik anak-anaknya juga soleh, anak-anaknya soleha. Karena dalam dimensi kita kalau belajar dunia parenting, pendidikan anak itu kadang-kadang Allah katakan di dalam Al-Quran ada yang sebagai ujian di dalam kehidupan. Bahkan ada yang lebih parah sebagai musuh di dalam kehidupannya. Ada yang sebagai permata hati, penyenang hati kedua orang tuanya. Maka kita belajar dari Nabi Adam. Bagaimana doanya apa Pak? Doa Nabi Adam doanya apa? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam itu tidak menyalahkan anaknya. Dasar anak, malu-maluin bapak saja. Bapak ini ustadz, bapak ini ulama. Apa kata orang kalau anak bapak itu tidak soleh? Nah, kita bisa belajar. Nabi Adam tidak menyalahkan anaknya, tapi Nabi Adam justru mengintrospeksi dirinya kepada Allah sendiri. Ya Allah, hamba yang zolim, hamba yang punya dosa, ampuni anak-anak hamba ya Allah. Kan gitu. Termasuk apalagi dalam keluarganya Nabi Nuh alaihi salam. Kita kenal istrinya durhaka kepada Allah, anaknya juga durhaka kepada Allah dan kepada ayahnya sekaligus kepada Nabi Allah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berputus asa untuk terus mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik. Tidak pernah berputus asa untuk terus mengajak anaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menyalah-nyalakan anaknya. Tidak pernah memukul, tapi dia hanya terus mengajak kepada Allah. Karena Nabi Nuh alaihissalam sadar betul bahwa yang memberikan hak hidayah itu bukan dirinya. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mendengarkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang keluar dari segolongan hamba Allah. Masa anak ustadz, anaknya tidak benar, nyalain ustadznya. Kalau kita boleh seperti itu berarti Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam gagal jadi ayah Pak. Benar nggak Pak? Nggak ada istilah gagal. Karena Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam sudah maksimal mendidik anak-anaknya. Tapi hak untuk memberikan hidayah, menjadikan anaknya soleh atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar di situ bagaimana bisa menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu yang baik. Dilanjutkan kepada, Masya Allah, ini keluarga Ibrahim alaihissalam. Inilah keluarga yang paling luar biasa, sempurna. Mengapa Pak? Ada yang salah dalam keluarga Nabi Ibrahim? Enggak ada Pak. Nabi Ibrahim dengan istri-istrinya, anak-anaknya, keturunannya, mulia jalurnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia. Maka kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata untuk menjadi keluarga terbaik, dan semoga kita bisa bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata indikator keluarga terbaik menurut Allah di dalam Al-Quran itu indikatornya ada 3. Maka ini yang harus kita berjuang sampai hari ini. Apa indikator yang pertama? Suaminya harus baik, suaminya harus jadi suami yang taat kepada Allah. Dan semoga kita semuanya ini Pak, saya alhamdulillah nikah sudah baru 13 tahun Pak. Baru 13 tahun, anak saya 4. Ya, anak 4. Masih kecil itu, kalau di foto saya sengaja tampilkan supaya Bapak tahu ini yang ceramah masih muda. Masih anak nih ya. Anak saya yang pertama itu baru kelas 6 SD. Baru kelas 6 SD, dengan izin Allah hafalannya menuju mau dapat 5 juz. Belum dimasukkan ke rumah Quran, belum. Masih fokus ngaji dengan bapak ibunya di rumah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu apalagi yang bergerak di dunia pendidikan paham betul lah bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini. Ya. Begitu berat pelajaran-pelajarannya. Pelajaran kelas 1 kalau kita dulu Pak, bisa jadi itu pelajaran kelas berapa Pak? Pelajaran kelas 5 bisa jadi. Kelas 1 sudah dapatkan materi yang kita dulu dapatkan di kelas 5 atau bahkan kelas 6.
Anak kedua saya baru kelas 2 SD. Hafalannya baru dikit ya, baru mau 2 juz saja. Yang 3, baru yang keempat satu-satunya laki-laki. Maka anaknya namanya saya kasih Andi Hasan Abdullah. Mungkin ke sini ada orang Bugis udah tahu, berarti orang Bugis itu. Jadi anak saya Andi Hasan Abdullah, maka saya dipanggil Abu Hasan Abdullah. Jadi labelkan ke anak yang laki-laki satu-satunya. Ya. Kembali Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi suaminya baik, soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua indikatornya adalah apa? Kita harus berjuang Bapak Ibu. Bagaimana istri kita, yang istrinya lebih satu berarti istri-istrinya, kan gitu ya. Ada ibu-ibu di belakang, bagaimana memperjuangkan istri kita itu juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang bertanggung jawab Bapak-bapak, ibu-ibu. Para kaum Adam ini laki-laki yang bertanggung jawab. Saya pernah memberikan kajian juga dari Ustadz, saya panggil Ustadz Kucai ya. Saya tidak tahu di sini dipanggil Ustadz apa ya, Ustadz Kusairi ya. Ada yang bertanya jamaah kayak gini, Pak, selama ini saya berpikir, saya sholat 5 waktu di masjid terus, kajian tidak pernah putus. Jadi ada seorang jamaah mengatakan, bukan tanggung jawab saya itu Pak, kalau istri sholat nggak sholat, anak nggak mau sholat, itu tanggung jawab dirinya sendiri. Maka hari itu dia meneteskan air mata bahwa itulah sesungguhnya adalah tanggung jawab Bapak. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka ya semoga kita ini yang mendengarkan, suaminya baik, taat, soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri kita juga baik, taat, soleha. Dan yang ketiga kita berjuang adalah bagaimana anak-anak kita, keturunan kita juga soleh dan soleha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kalau 3 indikator ini kita penuhi, kita bisa menjadi predikat, menjadi keluarga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun nanti ternyata ada 1, 2 dari keturunan kita yang tidak soleh, maka kita belajarlah kepada Nabi Adam, bagaimana sikapnya nanti. Belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana memposisikan sebagai seorang ayah yang beriman kepada Allah. Maka kita terus berjuang. Bahkan di ayat surah Ali Imran tadi, ayat 33 ini disebut keluarga Imran. Imran itu para ulama bersepakat bahwa Imran ini bukan dari kalangan Nabi, tapi disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, disebut keluarga Imran. Keluarga Imran Pak. Jadi keluarga yang terbaik versinya Allah, versi di dalam Al-Quran. Jadi keluarga terbaik. Dan kita tahu silsilah keluarga Imran itu nanti turunannya ada yang sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, dan nanti sebelah kirinya juga nanti sampai ke Nabi Isa, sampai seterusnya semua. Nabi Ishak, Yakub, semuanya adalah generasi-generasi terbaik yang kecerdasannya diberikan oleh Allah begitu luar biasa. Maka disebut sebagai kaum apa Pak? Bani Israel. Bani Israel itu cerdas-cerdas Pak. Bahkan sampai hari ini penerus Bani Israel itu cerdasnya minta ampun. Maka kalau kita mendengarkan kalimat kata orang, maaf Pak ya, walaupun nauzubillah min zalik, orang Yahudi di Palestina itu pinter-pinter Pak, karena memang keturunannya dari orang cerdas semuanya. Tapi sayangnya orang Yahudi itu dengan diberikan kecerdasannya tidak bersyukur kepada Allah, melawan perintah Allah, bahkan menentang agama Allah, dan terang-terangan menjadi musuhnya Allah. Tapi kecerdasannya luar biasa. Orang Yahudi itu pintar-pintar semuanya, udah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. makanya dicap sebagai hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan para nabi-nabinya pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kaum Yahudi dan teman-temannya. Nah, ini keluarga terbaik Bapak Ibu semuanya. Jadi semoga di waktu singkat ini sampai waktu suruh Pak ya, kita memanfaatkan. Jadi pada intinya adalah kalau kita ingin membangun keluarga terbaik, kita berjuang Bapak-bapak menjadikan diri kita itu semakin taat kepada Allah, semakin menikmati posisi kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita juga berjuang bagaimana istri kita juga jadi hamba Allah yang soleha, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan anak-anak kita juga kita perhatikan menjadi
anak-anak yang nantinya Masya Allah juga taat kepada Allah. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu semuanya. Untuk ibu-ibu yang ada di belakang, mungkin ada juga yang masih berniat bapak-bapak ingin menambah anak, ya. Belajarlah dari keluarga Imron ini. Belajarlah dari keluarga Imron, Pak. Jadi alhamdulillah, jauh sebelum saya menikah, saya membaca ayat ini, baca tafsirnya, ikut kajiannya, saya amalkan dari kebiasaannya istri Imron ini, Pak. Ada yang tahu nama istri Imron siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Ah ya, namanya Hannah kalau dipanggil. Hannah, saya tidak tahu lanjutannya itu apa ya. Ya. Jadi banyak menyebutkan namanya Hannah. Jadi apa amalan istri Imran ini sehingga keturunannya itu menjadi generasi-generasi terbaik dan mayoritas banyak melahirkan para nabi di situ? Amalannya itu adalah di dalam surah Ali Imran ayat 35-nya. Kalau yang tadi ayat 33, ini ayat 35, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Isqalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka. Jadi istri Imran itu Bapak-bapak, ketika istri Imran lagi hamil itu, Pak. Jadi beliau membaca ayat ini meniatkan, ya Allah, Rabbi inni nazartu laka. Nazar, Pak, bernazar, meniatkan, ya Allah, rahim anak yang ada di dalam rahimku ini kuniatkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Anak yang ada di dalam rahimku ini, ya Allah, kuniatkan untuk sepenuhnya hidup di dunia untuk mengabdi kepadamu. Inilah para ulama banyak mengatakan pekerjaan terbaik itu adalah pengurus masjid. Berkhidmat di Baitul Maqdis. Berkhidmat, Pak, di Baitul Maqdis, masjid di Palestina. Jadi kalau kita hari ini, Pak, bagaimana bentuk aplikasinya ayat ini? Jadi kita berharap anak-anak kita semuanya ini, pekerjaan utamanya, kalau ditanya apa pekerjaan utamanya, Pak? Saya pengurus masjid, Pak. Ya, bangga menjadi pengurus masjid karena mengapa? Rumahnya Allah, Pak, yang diurus, berkhidmat. Jadi bukan hanya, ya memang kebiasaan, Pak, ya. Kita ini menjadi pengurus masjid rata-rata kalau sudah pensiun, Pak. Sudah pensiun baru tergerak untuk terlibat di masjid. Tapi saya yakin jamaah di sini enggak, Pak, ya. Jangan nunggu pensiun, Pak. Ya, jangan nunggu pensiun, apalagi yang masih muda-muda ini, manfaatkan masa mudanya untuk berkhidmat ngurus rumahnya Allah. Dan insya Allah ini menjadi rumah Allah yang termegah di dunia, ya, insya Allah, ya. Ya, Masya Allah. Jadi berkhidmat, Pak, berkhidmat di rumahnya Allah. Dan ini adalah pekerjaan yang memang sudah Allah wariskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Dan terakhir, ya, sebelum saya tutup, mungkin kalau ada mau pertanyaan atau diskusi, kita kembalikan kepada DKM Masjid. Sebagai penutup, Bapak Ibu semuanya, ada satu penyesalan orang tua. Penyesalan kita orang tua ini ternyata penyesalan paling besar kita sebagai orang tua. Nanti di alam kubur nanti barulah kita itu sadar, para orang tua kita semuanya nih, Pak, sadar betul ternyata yang kita butuhkan itu bukan anak nanti yang jadi dokter, bukan anak kita jadi polisi, bukan, punya banyak kemegahan dunia, bukan. Nanti yang kita pahami ternyata yang selama ini kita butuhkan itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketika kita nanti sudah wafat meninggal dunia, anak kita itu yang soleh-soleha itu mendoakan kita tiada putus. Meniatkan, ya Allah, hamba baca Al-Quran ini, kalau engkau nilai sebagai pahala, alirkan pahalanya, ya Allah, untuk kedua orang tuaku yang telah engkau wafatkan. Ya Allah, kalaulah sholatku ini, ya Allah, sholat malamku ini, sedekah yang kulakukan ini, engkau terima sebagai ibadah di sisimu, ya Allah, berikan pahalanya kepada kedua orang tuaku. Dan itu bisa dilakukan hanya oleh anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi bukan berarti tidak penting, Pak. Prestasi dunia itu adalah bagian dari kenikmatan kecil yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kajian singkat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan hikmah, memberikan pembelajaran. Intinya catat surah Ali Imran ayat 33. Ayat 35-nya
bagi para ibu-ibu yang juga mungkin ada pengantin baru, amalkan itu ketika nanti istrinya hamil, Pak ya. Baca, dawamkan, niatkan, ya Allah, janin yang ada dalam rahimku ini kunazarkan untuk taat kepadamu nanti ketika lahir di dunia. Maka insya Allah bisa jadi anak yang soleh dan solehah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya cukupkan karena sudah masuk waktu syuruk. Mungkin ada yang mau 1, 2 mau disampaikan? Nggak ada Pak? 1 saja? Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau mau menambahkan? Boleh, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insya Allah ya. Solihah di dalam Al-Quran itu ada disebut sebagai solihat. Di dalam surah apa ya? Dalam surah An-Nur atau apa bab untuk nikah. Ternyata syarat dikatakan seorang laki-laki maupun wanita itu diizinkan boleh menikah oleh Allah itu. Standarnya adalah ternyata solihat, soleh. Ya, so lihat Pak, nanti kalau mau ada waktu dan waktu saya akan ngaji ya, kaji itu supaya kita bapak-bapak semuanya tidak serta-merta mengizinkan anak kita menikah. Ada standarnya. Ada standarnya. Mana boleh nikah, mana belum boleh. Iya Pak, benar Pak. Kalau kita serta-merta mengizinkan menikah, kita tidak melihat dulu indikatornya sudah terpenuhi belum. Solehah belum, soleh belum. Ternyata standarnya umumnya adalah dikatakan kita itu soleh atau soleha, anak kita soleh atau soleha atau tidak, itu standarnya gampang Pak. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, sudah bertakwa belum kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapapun yang sudah bertakwa, takwa kan artinya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka kalau 2 itu sudah dilakukan, insya Allah predikat soleh, soleha sudah mendekati Pak. Jadi tinggal kita evaluasi Pak. Mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum, mana yang sudah kita tinggalkan. Maka kita semuanya berjuang ke sana. Jadi insya Allah kajian kita ini juga membuat kita tidak menyimpulkan, oh saya sudah soleh. Enggak, saya belum. Saya belum. Kita berjuang semua Pak. Ya, insya Allah sebagai penutup di dalam surah Al-Kahfi ayat 102, nanti boleh dibuka 102, 103, 104. Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Itu disampaikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai hambaku Muhammad, maukah aku beritahukan kepadamu orang yang paling rugi perbuatannya di dunia? Mau Pak? Siapa orang yang paling rugi perbuatannya di dunia? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau Pak? Itu Allah berikan tawaran kepada Nabi Muhammad. Mau? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina sa'yum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Orang yang hidup di dunia merasa amal-amalnya sudah diterima sama Allah, merasa sholatnya diterima sama Allah, merasa sedekah yang dikeluarkan diterima oleh Allah, merasa semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah. Itulah orang yang merugi. Itu bukan kata saya Pak, buka sendiri suratnya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kita ini bisa masuk ke dalam surga nanti. Itu bukan karena amal-amal kita, bukan, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita masuk bulan Agustus. Pembukaan teks undang-undang kita bunyinya apa Pak? Berkat rahmat. Bukan karena perjuangan para pendahulu kita, bukan, tapi berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Maka Allah yang perlu kita agung-agungkan, yang kita besarkan. Mungkin itu Bapak ya, semoga bermanfaat. Oh masih ada, biarkan Pak. 1 Pak ya. Oh ya, tolong diingat saya ini Pak. Oh 10. Ya siap. Ini kalau tidak ada MC gini Pak jadinya. Kalau ada MC kan bisa mengingeti Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Saya kira sangat menarik itu Ustaz. Ini pertanyaannya Ustaz berkaca dari tanda petik keluarga ya. Yes. Keluarga Adam maupun keluarga Nuh. Bismillah. Kalau saya banyak dengar atau baca juga bahwasanya apabila kita tidak bisa membawa anak dan istri nantinya insya Allah ke surga, itu anak dan istri itu menuntut, dan yang memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi menurut saya kalau yang memberikan hidayah pada Allah itu berarti kita tidak ada pertanggungjawaban. Tapi katanya anak itu nuntut, Pak, Mak, atau kakak kalau suami papa, Abi, ngapu aku di neraka, kamu di surga. Ya. Kamu balik lagi ke neraka. Nah, bagaimana kaitannya ini, Ustaz? Siap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang mengingatkan kita kepada suatu kisah. Ada seorang hamba Allah. Ini peristiwa ketika Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada seorang orang tua. Saya tidak tahu itu bapak atau ibu, tapi ayah kebanyakan mengatakan masuk ke dalam surga. Lalu datang seorang anak protes kepada Allah, nggak ridho melihat ayahnya masuk ke dalam surga, nggak ridho Pak, nggak ridho karena mengapa? Ternyata alasan ini nggak ridho anak ini melihat orang tuanya masuk ke dalam surga karena selama hidup di dunianya anak ini nggak pernah dididik dengan cara yang benar oleh orang tuanya, nggak pernah dididik Pak, nggak pernah diingatkan. Nak sholatlah, dan tidak pernah. Bisa jadi kalau dimensi hari ini anaknya hanya sekedar dikasih pakaian, dikasih sekolah, nak sholat, nak idak, nak baca Al-Quran apa idak, terserah. Nah itu tergolong menjadi nanti orang tua yang nanti ditarik oleh anaknya ke dalam neraka jahanam. Maka ini juga ada kisah ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab Pak. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada seorang ayah Pak, seorang ayah menggeret ya, kalau bahasanya sampai digeret Pak, karena dulu belum ada mobil Pak, belum ada motor, yang adanya unta paling mewah. Jadi seorang ayah menggeret anaknya ini berjalan kaki dari Mesir Pak, dari Mesir ke Madinah. Itu berapa lama Pak? Bukan hitungan jam Pak, bulan Pak. Jadi dari Mesir sampai ke Madinah untuk berjumpa dengan Umar bin Khattab untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Jadi sampai di Madinah itu Pak, ketemu dengan Umar bin Khattab, wahai Khalifah, hukum anak saya yang telah durhaka kepada orang tuanya. Umar bin Khattab ini cerdas Pak. Umar bin Khattab ini cerdas. Setan aja takut Pak sama Umar bin Khattab ya, apalagi manusia. Kan itu. Maka Umar bin Khattab tidak langsung menghukum anak ini yang dicap durhaka kepada bapak dan ibunya, tapi Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya, wahai anakku, benarkah apa yang dikatakan oleh ayahmu tadi? Maka anak ini Pak bertanya justru kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah, benarkah yang saya tahu itu hak anak terhadap kedua orang tuanya itu ada 3 Pak, ada 3. Yang pertama apa katanya? Kata anak ini Pak, yang pertama adalah memilihkan, mencarikan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Maksudnya Pak, yang belum nikah nanti laki-laki ini wajib hukumnya mencari wanita yang soleh. Jadi mencarikan ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak gitu. Yang kedua kata anak ini, benarkah wahai Khalifah, tanggung jawab orang tua yang kedua itu khususnya bapak-bapak adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Benar katanya. Yang ketiga, benar kayak Khalifah, tanggung jawab orang tua yang ketiga itu khususnya bapak adalah mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan berbagai macam kebaikan semuanya. Benar wahai anakku, ketahuilah kata anak tadi Pak yang masih kecil ini, ketahuilah wahai Khalifah Umar bin Khattab, ketiga-tiganya tidak dilakukan oleh bapak saya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya anakmu hari ini benar memang durhaka, tapi kedurhakaan anakmu ini
Engkau yang mendahuluinya. Jadi orang tuanya yang lebih dulu durhaka, Pak. Yang dihukum sama Umar bin Khattab siapa, Pak? Bukan anaknya, bapaknya yang dihukum. Maka dapat hidayah, jadilah keluarga yang baik. Jadi intinya Bapak ini juga sempat ditanyakan kepada kami. Jadi kalau kita seorang ayah sudah maksimal, Pak, memberikan pendidikan terbaik untuk istri, untuk anak-anak, sudah diingatkan kalau anak kita ada yang punya anak cewek belum pakai jilbab, udah akil balik, ingatkan, Pak. Wajib hukumnya, Pak. Kita punya anak cewek enggak pakai jilbab, itu keluar dari rumahnya satu jengkal, satu langkah, dua langkah. Para guru kami menyampaikan berbagai macam dalilnya gitu. Maka satu langkah juga bapak ibunya masuk ke dalam neraka, Pak. Kalau bapak ibunya nggak pernah ngingetin anaknya untuk menutup auratnya. Jadi kalau kita sudah maksimal mendidik, memberikan pelayanan yang terbaik, tapi hasilnya ternyata anak kita juga nggak baik-baik, itu kita lepas tangan, nggak ada kewajiban lagi, Pak. Insya Allah kita tidak dituntut nanti di akhirat nanti. Ya. Insya Allah itu, Pak, ya. Semoga bermanfaat. Adapun nanti kalau mau diluaskan, masih ada waktu ini, Ustadz? Masih. Gitu, Pak, ya. Maka bapak-bapak, saya sampaikan saja. Saya di Palembang ini penggagas SOP parenting, Pak. Jadi saya di rumah itu ada penerapan SOP parenting. Tadi pagi saya berangkat dari rumah itu jam 4. Itu anak-anak saya sudah mandi semua, Pak. Jadi SOP keluarga saya itu, Pak, paling lambat anak-anak jam 4, setengah jam sebelum subuh itu harus sudah mandi semuanya. Hatta masih bayi, masih yang paling kecil 2 tahun. Udah dibangunkan semuanya. Kalau kata orang, kasihan lah, Pak, anak masih bayi 1 tahun 2 tahun tidurnya masih nyenyak. Kasihan mananya? Saya bangunkan, Pak. Mengapa mandi sebelum subuh? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kadang-kadang maaf Pak ya. Walaupun ada kadang-kadang yang merasa kalau ada yang sholat subuh hobinya nguap, bisa jadi nggak mandi sebelum subuh. Nah dicoba, dihidupkan sunnahnya. Mandi sebelum sholat subuh, Pak. Efeknya segar, Pak. Jadi jangan hanya bapak-bapak, ibu-ibu mandi sebelum subuh karena tadi malam berhubungan. Itu wajib, Pak, ya. Wajib. Saya pakai SOP, Pak, SOP parenting. Apalagi hari ini kita semua tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita hari ini banyak rusak karena apa, Pak? Karena gadget yang sudah dapat di bapak ibunya. Benar nggak, Pak? Benar, Pak? Gadget ini yang merusak. Bukan hanya anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri, sekolah swasta. Saya menemukan banyak kasus anak yang sekolah di sekolah Islam terpadu SIT yang sangat banyak di Kota Palembang. Hari ini banyak anak-anaknya bermasalah karena gadget, Pak. Kita tahu 2 tahun yang lalu ada anak SD kelas 5 itu memberikan surat cinta kepada temannya, ya. Anak kelas 5, Pak, membuat surat cinta. Apa surat cinta isinya? Ayo berhubungan badan dengan saya. Kalau kamu mau balas surat saya ini, kalau enggak mau berarti kamu enggak mau dengan saya. Itu viral, Pak. Dan saya melihat di depan mata saya sendiri, ada di Palembang ada yang kayak gitu. Dari sini, Pak. Ya, Masya Allah. Satu lagi mungkin, Pak, ada 5 menit tadi dikasih tanda-tanda 5 menit. Mungkin ibu-ibu mungkin di belakang ada. Saya kagum dengan masjid ini, SOP-nya sudah sangat luar biasa masjidnya, ya. Ya, mengajak kita kalau buang air kecil nggak berdiri sudah duduk, itu Masya Allah. Jariahnya sebagai DKM masjid luar biasa, Pak. Ya, sunnahnya kan dihidupin, Pak, ya. Ada anjuran, Masya Allah, luar biasa. Cukup mungkin, ya? Cukup, ya? Ini masih apa? Kita buka apa judul-judulnya, Pak, ya? Nah, karena materi yang saya sampaikan hari ini saya angkat dari materi pelatihan saya selama 2 hari 1 malam untuk membangun keluarga surga. Jadi saya bulan November itu ada program 2 hari 1 malam nginep di hotel khusus pasangan suami istri, bagaimana kiat membangun keluarga surga. Itu saya buat pelatihan benar di Palembang, Pak. Jadi bukan hanya sekedar dapat ceramah, tapi benar-benar dapat inspirasi. Pulang itu benar-benar praktek, Pak. 1 bulan sekali minimal kita ini, Pak. Minimal, Pak. Nanti SOP jamaah Masjid Baitur Rahman ini minimal, Pak, minimal 1 bulan sekali. Jangan enggak ada bapak memimpin sholat tahajud bersama istri dan anak-anak di rumah. Nanti dievaluasi dari masjid sini.
Benar Pak. 1 bulan saja minimal bapak-bapak tegak berdiri Allahu Akbar, 2 rakaat tahajud, di belakangnya istri, anak-anak, menantu, bapak masuk surga insya Allah. Minimal Pak. Angkat tangan Pak yang siap Pak. Salat tahajud di rumah. Angkat tangan Pak yang siap Pak. Insya Allah Pak ya. Wajib SOP di rumahnya ditulis Pak. Saya di rumah ini sebagai kepala keluarga mewajibkan istri saya, anak-anak saya, cucu saya, menantu saya, setiap sebulan sekali waktunya kita tentukan bersama, wajib bangun jam 3 atau jam 4 saya pimpin sholat tahajud 2 rakaat cukup, tambah 1 witir. Bismillah Pak. Jangan hanya sekedar dapat ilmu pengetahuan Pak, praktek lah ya. Walaupun nanti surat pendek yang dibaca pendek-pendek tidak masalah Pak. Yang penting kebersamaan membangun keluarga terasa indah. Siap Pak ya? Siap? Masya Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sadar betul ya Allah, tidak ada yang lebih menyayangi kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Maka sayangi dan cintai kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang banyak dosa, banyak khilaf ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Ya Sami ya Allah, ya Sami ya Alim, ya Sami ya Alim, Engkau yang Maha mendengar ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Kami punya banyak dosa, kami banyak keinginan, kami banyak masalah. Ya Allah, Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dalam kondisi kami hari ini ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalan hidup kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa membuka pintu rezeki kecuali Engkau ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbi tataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.